Hai, para pencari misteri. Apa yang akan kalian lakukan jika sebuah tugas kelompok biasa berubah menjadi mimpi buruk paling nyata yang pernah ada? Bayangkan, 8 orang sahabat, dengan masa depan cerah di depan mata, masuk ke sebuah desa yang bahkan tidak ada di peta resmi. Mereka hanya butuh data untuk tugas akhir. Tapi yang mereka dapatkan adalah sebuah rahasia yang begitu gelap, begitu menakutkan, sehingga desa itu memutuskan untuk menahan mereka selamanya. Mereka lenyap tanpa jejak selama 3 hari. Sampai akhirnya, satu peti kecil berisi kartu memori dari sebuah CCTV ditemukan di pintu masuk kampus kami. Apa isi rekaman itu bukanlah penjelasan, tapi sebuah pertanyaan yang lebih mengerikan. Apakah mereka benar-benar hilang, atau justru menjadi bagian dari sesuatu yang sudah menunggu di sana sejak lama? Simak sampai habis, karena cerita ini akan mengubah cara pandang kalian tentang batas antara nyata dan tidak. Teman-teman, selamat datang kembali di channel kita yang selalu memburu cerita-cerita di balik batas nalar. Sebelum kita selami misteri malam ini, izinkan aku mengingatkan, setiap like, subscribe, dan lonceng notifikasi yang kalian nyalakan adalah napas bagi channel ini untuk terus mencari dan menyajikan kisah-kisah yang tak terungkap. Bantu kami untuk tetap berdiri dan bersuara. Oh ya, biar makin akrab, tuliskan kota asal kalian di kolom komentar di bawah. Kira-kira, ada penonton dari daerah mana saja, ya? Ayo, tunjukkan bahwa komunitas kita ada dari Sabang sampai Merauke. Sekarang, bersiap-siaplah. Aku akan membawa kalian masuk ke dalam rekaman terakhir yang ditinggalkan oleh 8 mahasiswa itu. Ini adalah kisahku, sebagai satu-satunya orang yang berhasil membawa rekaman itu keluar dari desa tersebut. Nama aku Bima. Waktu itu, semester akhir sudah di depan mata. Aku dan 7 teman terbaikku, Rani, si jenius perhitungan, Dion, si pembuat film amatir, Sari, ahli sejarah, Andi, petualang, Fitri, psikolog kelompok, Rama, sang mediator, dan Genta, si pemikir mistis, memutuskan mengambil tugas akhir bersama. Topiknya sepele, potensi pariwisata berbasis kearifan lokal di desa terpencil. Kami memilih Desa Kerincing, sebuah nama yang hampir tidak dikenal, hanya terselip di antara bukit dan hutan. Info kami dapat dari dosen, bahwa desa itu punya ritual unik, jaga bumi. Sempurna untuk data kualitatif kami. Semangat kami meluap-luap. Kami mengira ini akan seperti KKN beneran, penuh tawa dan kerja keras. Genta sempat berbisik, katanya desa itu sepi, terlalu sepi. Tapi kami abaikan. Itu hanya desa biasa, pikir kami. Hari pertama perjalanan, semua masih ceria. Kami mereview jadwal, berbagi tugas. Dion bahkan sudah mulai mengambil fotage untuk dokumenter pribadinya, dari kampus ke kampung. Senyum kami lebar, penuh harapan. Sampai kemudian, ponsel kami kehilangan sinyal satu persatu, persis ketika papan kayu reot bertuliskan, "Selamat datang di Kerincing," terlewati. Udara berubah menjadi dingin yang menusuk tulang, padahal hari masih sore. Begitu masuk ke permukiman, kesan pertama kami bukanlah keramahan, tapi tatapan. Tatapan kosong dari setiap warga yang kami temui, dari orang tua hingga anak-anak. Mereka tidak tersenyum, tidak juga mengangguk. Hanya diam, mengamati, seakan kami adalah benda asing yang jatuh dari langit. Kepala desa, seorang bapak tua dengan mata sangat tajam, menyambut kami dengan formalitas yang kaku. Dia mengizinkan kami tinggal di balai desa tua, dengan satu syarat, jangan keluar setelah azan Isya berkumandang. Hormati malam kami. Suaranya datar, tapi punya bobot peringatan. Malam pertama, kami mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Kami tertawa, menyusun wawancara. Tapi saat lampu temaram padam dan kami bergantian jaga, suara-suara mulai terdengar. Bukan suara hewan, tapi seperti bisikan-bisikan pelan, berdesis dari balik jendela kayu yang rapuh. Aku pikir itu angin. Tapi Genta, wajahnya pucat, berkata, "Bukan angin, Bim. Itu seperti banyak orang sedang berdoa dengan sangat cepat." Kami tertidur dengan gelisah. Dan esok paginya, sebuah kejadian aneh mengubah segalanya. Kamera handicam Dion,
yang dia tinggalkan menyal di teras untuk merekam timelapse bintang, menemukan sesuatu. Saat kami putar rekamannya, di antara frame-frame gelap, ada bayangan putih kabur melintas cepat di depan lensa, berkali-kali, antara pukul 2 hingga pukul 3 dini hari. Bentuknya seperti manusia, tetapi terlihat ringan, melayang. Tidak ada suara langkah, hanya keheningan, dan bayangan itu. Ini cuma bug kamera, atau binatang, bantah Andi, mencoba tenang. Tapi Rani, dengan logikanya, berbisik lirih. Binatang tidak bergerak vertikal sempurna seperti itu. Ini, seperti sesuatu yang bergerak tanpa kaki. Kepala kami mulai dipenuhi pertanyaan. Dan itu baru awal. Desa Kerincing baru saja menunjukkan taringnya yang pertama. Rasa penasaran berubah menjadi keinginan untuk tahu yang membara. Syarat larangan keluar malam justru membuat kami, terutama Andi dan aku, ingin melanggarnya. Kita kan peneliti. Harus observasi lengkap. Dong, bisik Andi. Genta melarang keras. Jangan. Ada yang tidak beres dengan jaga bumi mereka. Aku rasa itu bukan ritual syukur. Hari kedua, kami mewawancarai beberapa tetua. Setiap kali kami tanya tentang sejarah desa atau detail ritual, jawaban mereka selalu sama, dihafal, desa kami damai. Ritual kami untuk terima kasih pada alam. Kontak mata mereka menghindar. Sari, yang jeli, bilang, mereka seperti takut. Bukan takut pada kita, tapi takut jika berkata salah. Sorenya, saat kami jalan-jalan di pinggir hutan, Fitri menemukan sesuatu, sebuah area kecil yang dipagari tali rapuh, penuh dengan bungkusan-bungkusan kain putih menggantung di dahan pohon rendah. Bentuknya seperti boneka? Atau mungkin, itu bukan untuk hiasan, gumam Genta, mendekat. Wajahnya pucat pasi. Itu, sausawan. Penanda bahwa area itu adalah jalur, sesuatu. Jalur apa? Tanyaku. Jalur bagi mereka yang sudah pergi, agar tidak tersesat kembali ke permukiman. Suasana menjadi hening. Angin sore berhembus, membuat bungkusan-bungkusan kain itu berputar perlahan. Aku merasakan dingin yang sama seperti hari pertama. Dion, meski takut, mengangkat kameranya. Ini data unik, katanya, suaranya bergetar. Malam kedua, larangan itu menghantui. Tapi Andi nekat. Aku coba lihat keliling balai. 5 menit saja, katanya. Aku, sebagai ketua kelompok, merasa harus menjaganya. Kami berdua menyelinap keluar, meninggalkan yang lain dalam cemas. Dunia di luar gelap gulita, tanpa lampu penerangan. Hanya cahaya bulan sabit yang suram. Suasana sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara daun. Seperti seluruh desa tertidur dalam kematian. Kami berjalan pelan, menyusuri jalan tanah. Lalu, dari kejauhan, di ujung jalan menuju kuburan desa, kami melihatnya. Cahaya-cahaya kehijauan, seperti lampu kunang-kunang tapi lebih besar, melayang-layang di atas tanah. Dan di antara cahaya itu, ada bentuk-bentuk putih. Banyak. Mereka tidak berjalan. Mereka melayang, bergerak dalam formasi teratur, melingkari sesuatu. Bisikan yang sama dari malam pertama terdengar lebih jelas sekarang, seperti mantra yang terus diulang-ulang dalam bahasa yang tidak kami kenal. Andi menggenggam lenganku kuat-kuat, kukunya nyaris menembus jaketku. Kita pulang, desisnya. Kami berbalik, dan dalam kepanikan, kakiku tersandung batu. Suara gesekan sepatu di tanah terdengar keras di keheningan mencekam itu. Dan pada saat itulah, salah satu bentuk putih di kejauhan, menoleh ke arah kami. Tidak ada wajah yang terlihat. Hanya siluet dan kain putih yang berkibar. Tapi aku bisa merasakan sebuah pandangan. Sebuah perhatian yang penuh dan intens. Kami lari. Napas terengah-engah. Jantung berdebar kencang sampai ke telinga. Kami tidak berani menengok ke belakang sampai kami sampai di balai dan mengunci pintu. Yang lain sudah terbangun. Wajah penuh tanya. Andi hanya bisa menggigil. Aku, dengan sisa keberanian,
mendekati jendela dan mengintip keluar. Di kejauhan, di ujung jalan, satu sosok putih masih berdiri di sana, menghadap ke arah balai, seolah mengawasi, menunggu. Malam itu, tidak ada dari kami yang bisa tidur. Kami sadar, kami bukan peneliti lagi. Kami mungkin sudah menjadi bagian dari observasi sesuatu yang lain. Keesokan paginya, suasana di antara kami berubah total. Semangat penelitian telah menguap, digantikan oleh rasa waspada yang nyaris paranoid. Setiap bayangan, setiap bunyi ceriakan kayu dari balai tua itu, membuat kami tersentak. Namun, di tengah ketakutan itu, ada satu hal yang membuat kami tidak bisa langsung kabur: harga diri dan tanggung jawab akademis. Kita belum punya data cukup, bisik Rani, matanya berkantung hitam. Kalau pulang sekarang, kita gagal. Dion, yang biasanya paling bersemangat merekam, kini duduk diam di sudut, memeluk kameranya seperti perisai. Aku ada ide, ujarnya tiba-tiba. Suaranya serak. CCTV. Aku lihat di sudut atap balai ada kamera keamanan tua. Masih ada kabelnya. Mungkin itu masih berfungsi dan merekam semalam. Harapan kecil itu menyala. Jika ada rekaman, setidaknya kami punya bukti konkret tentang apa yang kami lihat, bukan hanya imajinasi yang diperkuat ketakutan. Tapi untuk mendapatkannya, kami harus menemukan kepala desa lagi dan meminta izin. Sebuah tugas yang terasa seperti menyerahkan diri. Aku dan Rama, sebagai perwakilan, memberanikan diri menemui kepala desa di rumahnya. Rumah itu lebih gelap dan lebih sunyi dari yang seharusnya. Beliau sedang duduk di serambi, menatap kosong ke halaman. Tatapannya tajam ketika kami menyapa. Maaf, Pak. Kami tertarik dengan sistem keamanan desa. Kami lihat ada CCTV di balai. Apakah boleh kami lihat rekaman semalam? Untuk dokumentasi keamanan tempat kami tinggal, ucap Rama dengan diplomatis. Sang kepala desa memandangi kami lama, sangat lama, hingga keringat dingin mengalir di punggungku. Rekaman, gumamnya. Rekaman itu hanya menunjukkan malam yang tenang. Seperti biasa, kalian pasti lelah. Imajinasi mahasiswa kota seringkali liar di tempat sunyi seperti ini. Tapi, entah mengapa, dia akhirnya melanggar. Baik, nanti sore, saya akan kirim seseorang dengan laptop yang memuat rekaman itu. Lihatlah, kalian akan tahu bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan di Kerincing. Kata-katanya seharusnya menenangkan, tapi justru membuat bulu kuduku berdiri. Kenapa dia begitu mudah mengizinkan? Apakah dia yakin rekaman itu aman? Sore yang dinanti-nanti sekaligus ditakuti itu tiba. Seorang pemuda dengan ekspresi datar mengantar sebuah laptop tua. Rekaman 3 malam terakhir ada di sini, katanya singkat sebelum pergi. Kami berkumpul, jantung berdebar-debar, menatap layar. Rekaman malam pertama tampak normal. Gelap, sepi. Lalu, sekitar pukul 2.17, sesuatu muncul. Sebuah figur putih kabur melintas dari kanan ke kiri layar. Cepat, hampir tak kasat mata. Kami saling pandang. Itu bukan bug kamera. Kemudian, rekaman malam kedua. Malam di mana aku dan Andi keluar. Kami melihat diri kami sendiri menyelinap keluar dari pintu. Lalu, setelah kamera menangkap kami lari ketakutan, sesuatu yang jauh lebih mengerikan muncul. Tak lama setelah kami masuk, sosok putih yang sebelumnya berdiri di ujung jalan muncul secara tiba-tiba tepat di depan lensa CCTV. Bukan berjalan mendekat, tapi muncul begitu saja. Sosok itu berdiri menghadap kamera. Kain kafannya terlihat lebih jelas. Dan kemudian, perlahan-lahan, kepala yang tertunduk itu mulai terangkat. Kami semua menahan napas. Dion menjerit pelan. Tapi tepat sebelum wajah itu tertangkap kamera, rekaman menjadi noisy, penuh gangguan, seperti sinyal yang terganggu parah. Selama 10 detik, hanya noise putih dan hitam. Ketika gambar kembali normal, sosok itu sudah hilang. Ada yang dihapus, desis Sari, gemetar. Atau, ada yang tidak mau direkam. Genta menutup laptop dengan kasar. Kita tidak butuh data lagi.
Kita butuh keluar dari sini. Sekarang juga. Tapi sudah terlambat. Saat kami melihat ke jendela, matahari hampir tenggelam. Dan azan Isya akan segera berkumandang. Melanggar larangan di siang hari saja sudah menimbulkan konsekuensi. Melanggar larangan malam ini, apalagi untuk kabur, terasa seperti bunuh diri. Keputusan yang mustahil, tinggal dalam ketakutan yang semakin dalam, atau menghadapi ketidakpastian di luar dalam gelapnya malam kerincing. Kami memilih untuk bertahan satu malam lagi, dengan janji akan pergi saat fajar pertama menyingsing. Itu adalah keputusan terburuk dalam hidup kami. Malam ketiga adalah puncak dari semua teror. Listrik di balai padam tepat setelah azan selesai, meninggalkan kami hanya dengan cahaya senter ponsel yang semakin melemah. Suara bisikan di luar tidak lagi samar. Kini terdengar jelas, seperti puluhan orang berdesis di sekeliling bangunan, mengitari kami. Kadang disertai bunyi ketukan pelan di dinding kayu. Tok, tok, tok. Kita dikepung, Andi bergumam, wajahnya tertutup tangannya. Rani, dengan otaknya yang logis, mencoba mencari penjelasan. Mungkin ini semacam terapi persepsi massa. Atau ada gas tertentu di udara yang menyebabkan halusinasi kolektif. Bukan halusinasi, Ran, potong Dion, menunjuk ke jendela. Dari balik celah tirai, cahaya kehijauan yang sama berkedip-kedip. Banyak sekali. Seperti bintang-bintang iblis yang turun ke bumi. Tiba-tiba, Fitri berteriak pelan. Lantainya. Dengarkan. Kami diam. Di tengah desisan dan ketukan, ada suara lain. Suara gesekan, seperti kain kasar diseret di lantai, tapi berasal dari bawah kami. Dari bawah lantai balai. Genta, dengan ingatannya akan cerita-cerita tradisi, berbisik ngeri. Balai desa tua sering punya ruang bawah tanah. Untuk menyimpan barang-barang ritual, atau untuk tempat perlindungan, atau tempat menahan sesuatu. Sahutku, pikiran liar mulai bekerja. Tanpa banyak diskusi, insting untuk mencari tahu, untuk menemukan jawaban yang bisa menjelaskan semua ini, mengalahkan rasa takut. Dengan gemetar, kami mulai menelusuri lantai papan yang reyot. Dan di bawah sebuah lemari kayu berat, kami menemukannya. Sebuah trapdoor dengan engsel berkarat. Butuh kekuatan bersama untuk menggeser lemari itu. Dan di bawah trapdoor, terbentang tangga kayu curam yang menurun ke kegelapan pekat. Bau apek, basi, dan sesuatu yang manis menjijikan menyembur ke atas. Jangan turun, Pintasari, menangis. Kita harus turun, bantahku, suara bergetar. Mungkin jawaban kenapa kita tidak boleh keluar malam ada di sini. Mungkin ada penjelasan logis. Atau jalan keluar lain. Aku, Andi, dan Dion memutuskan turun. Yang lain menunggu di atas dengan senter yang diarahkan ke lubang. Tangga itu berderit mengerikan di bawah berat badan kami. Suasana di bawah tanah itu lebih dingin, lebih berat. Udara terasa basah dan kental. Senter kami menyapu ruangan bawah tanah yang tidak terlalu besar. Dan apa yang kami lihat membuat darah membeku. Ruangan itu penuh dengan kain-kain putih serupa kafan, disimpan rapi di rak. Ada lilin-lilin yang sudah padam. Dan di dinding, tertempel foto-foto hitam putih warga desa dari berbagai era, semua dengan ekspresi serius. Tapi yang paling mengerikan adalah sebuah altar kecil di ujung ruangan. Di atasnya, terdapat puluhan boneka kecil dari anyaman bambu, masing-masing dibungkus kain putih mini. Dan di depan setiap boneka, ada sebuah nama yang ditulis di atas kertas kuning. Dion mengarahkan senternya ke deretan nama-nama itu. Dan kami membeku. Kami membaca nama-nama yang tidak kami kenal. Hingga senter itu menyorot sebuah nama. Sintong. Itu nama pemuda yang mengantar laptop tadi siang. Dan di sampingnya, ada boneka dengan kain putih. Dengan perasaan ngeri yang semakin menjadi, kami menggeser sorotan senter. Dan di ujung barisan, ada 8 boneka anyaman baru. Masih segar, warnanya masih hijau. Dan di depannya, sudah tersedia 8 kertas kosong. Siap diisi nama. Mereka sudah menyiapkan tempat untuk kami.
Mereka sudah menganggap kami akan tinggal. Kita adalah bagian dari ritual mereka. Gumamku, suara hampir hilang. Kita bukan peneliti. Kita adalah persembahan untuk sesuatu. Atau, pengganti untuk sesuatu yang ingin pergi. Saat kata-kata itu terucap, dari atas tangga, terdengar jeritan panjang Fitri dan yang lain. Lalu disusul oleh suara pintu balai kayu yang dihantam berulang kali. Bam, bam, bam. Sesuatu yang di luar sudah tidak sabar menunggu. Dan kami, seperti tikus yang terjebak, sedang berada di lubang yang paling dalam. Kami bergegas naik, jantung hampir meledak. Saat kepala kami muncul dari trapdoor, pemandangan di atas lebih menakutkan dari bayangan kami. Semua temanku berkumpul di tengah ruangan. Wajah mereka pucat pasi, menatap ke jendela. Di setiap jendela, terpampang siluet-siluet putih, menghadap ke dalam. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri, menunggu. Bunyi hantaman di pintu berhenti, digantikan oleh keheningan yang lebih mencekam. Lalu, sebuah suara, jelas dan terdengar di dalam kepala kami semua, bukan melalui telinga, berbicara. Kami terjebak. Bantu kami pergi. Suara itu penuh dengan kesedihan dan kerinduan yang tak tertahankan. Bukan suara mengancam, tapi memohon. Itu justru lebih mengerikan. Tiba-tiba, pintu kayu itu tidak terkunci lagi. Dengan perlahan, berderit, pintu itu terbuka. Dan di ambang pintu, berdiri kepala desa, dengan ekspresi yang berbeda. Tatapan tajamnya telah luluh menjadi kesedihan yang dalam. Di belakangnya, terlihat warga-warga desa lain, dengan ekspresi yang sama, bukan marah, tetapi semacam penyesalan yang sangat berat. Maafkan kami, ucap kepala desa, suaranya parau. Kalian seharusnya tidak memilih desa kami. Dengan keadaan yang sudah tidak ada pilihan lagi, kami mendengarkan cerita yang memilukan. Desa Kerincing, ratusan tahun lalu, pernah dilanda wabah hebat. Banyak yang meninggal, terlalu cepat, terlalu banyak, dan jauh dari keluarga mereka. Roh-roh mereka gelisah, tidak bisa meninggalkan tempat mereka berpulang karena sebuah ikatan mistis dengan ritual, jaga bumi, yang salah dilakukan oleh leluhur. Ritual itu awalnya untuk mengantar mereka dengan damai, tapi justru mengurung mereka di tanah ini. Setiap generasi, warga desa harus menjaga mereka, memberi mereka bentuk melalui kain-kain kafan ritual, dan memberi mereka rasa memiliki dengan kehadiran baru. Setiap beberapa puluh tahun, ketika ikatan mulai melemah, mereka membutuhkan energi kehidupan baru dari orang luar yang secara sukarela, atau terpaksa, tinggal dan menjadi bagian dari desa, untuk memperkuat ikatan itu, agar roh-roh itu tidak berkeliaran mengganggu dunia lain. Orang-orang luar itu akan hilang secara administratif, tetapi jiwa mereka akan terjebak dalam siklus penjagaan ini, menjadi penjaga berikutnya. Kalian melihat mereka. Mereka bukan ingin menakut-nakuti. Mereka hanya ingin bebas. Tapi kami, warga yang hidup, terikat sumpah leluhur untuk menahan mereka di sini. Jika tidak, seluruh desa kami akan kutukan. Sang kepala desa menangis. Kalian datang sendiri, dengan tujuan yang begitu tulus. Itu membuat ikatan tertarik pada kalian. Kalian adalah kandidat yang sempurna. Kami terduduk lemas. Kami bukan akan dibunuh. Kami akan diasimilasi. Menjadi bagian dari ritual abadi ini, terjebak antara hidup dan mati, menjadi sosok-sosok putih yang mengitari desa setiap malam, merindukan kebebasan. Lalu, mengapa kalian tunjukkan rekaman? Mengapa ceritakan semua ini? Tanyaku, bingung. Karena ada satu cara, kata seorang tetua wanita dari kerumunan. Jika kalian, dengan kemauan sendiri, membantu memecahkan ikatan itu. Jika kalian menemukan pusaka desa yang hilang, sebuah keris ritual yang digunakan untuk memutus ikatan, dan menggunakannya pada puncak ritual nanti, baik mereka maupun kalian, bisa bebas. Tapi risikonya besar. Jika gagal, kalian akan langsung terikat selamanya, dan desa ini akan mengalami malapetaka. Ini adalah pilihan yang tidak mungkin, melarikan diri dan mungkin tidak akan pernah benar-benar bebas dari kejaran,
atau menghadapi ritual itu dengan risiko menjadi bagian dari kutukan untuk selamanya. Malam itu, di bawah tatapan ratusan sosok putih yang penuh harap di luar, 8 mahasiswa yang hanya ingin nilai A itu, harus membuat keputusan yang akan mengubah takdir mereka secara permanen. Fajar yang kami nanti-nantikan akhirnya tiba, tetapi tidak membawa kelegaan. Ia membawa keputusan final. Setelah berdebat panjang, dengan air mata, ketakutan, dan sentilan keberanian terakhir, kami memutuskan untuk menghadapi ritual tersebut. Alasannya sederhana dan egois. Kami ingin pulang. Benar-benar pulang. Bukan hanya kabur dari desa, tapi bebas dari bayang-bayang ini selamanya. Dan alasan lain yang lebih besar. Kami melihat penderitaan di mata warga desa dan rasa rindu yang mendalam dari para sosok putih itu. Ada 47 nama di ruang bawah tanah. 47 jiwa yang terjebak. Ritual, jaga bumi, yang sebenarnya, yang akan memutus ikatan, harus dilakukan di makam leluhur desa, di tengah hutan, pada tengah malam saat bulan purnama. Kebetulan, atau mungkin sudah takdir, malam itu adalah malam purnama. Kami punya waktu 1 hari untuk mempersiapkan mental dan mencari keris pusaka yang katanya tersembunyi di sekitar makam. Sepanjang hari, warga desa berubah total. Mereka memberi kami makanan terbaik mereka, dengan penuh permintaan maaf. Mereka membantu kami mencari. Akhirnya, di sebuah ceruk batu di balik makam, dengan petunjuk dari tetua, kami menemukannya. Sebuah keris tua berlapis karat, dengan ukiran yang hampir hilang. Sentuhannya dingin sekali. Malam itu tiba. Kami 8 orang, berpakaian sederhana, berdiri membentuk lingkaran di tengah lapangan makam. Di sekeliling kami, semua warga desa berdiri khidmat. Dan di antara pepohonan, di balik kabut tipis, berdiri para sosok putih, lebih banyak dari yang pernah kami lihat. Mereka tidak lagi menakutkan. Mereka tampak haru, penuh antisipasi. Ritual dimulai. Doa-doa kuno dibacakan. Sang kepala desa memegang keris. Lalu, sesuai instruksi, kami 8 orang harus memegang tangan satu sama lain, membentuk rantai yang terhubung, sambil memusatkan pikiran pada keinginan kuat untuk membebaskan semua jiwa yang terjebak, termasuk keinginan kami sendiri untuk bebas. Titik puncaknya, sang tetua wanita berteriak, "Sekarang, pikirkan rumah kalian. Pikirkan masa depan yang masih menunggu." Aku memejamkan mata. Aku membayangkan wajah orang tuaku, kampus, warung kopi favorit, tawa teman-teman. Aku merasakan tangan Rani di kanan dan Dion di kiri menggenggam erat. Energi aneh mengalir, bukan panas atau dingin, tapi seperti getaran murni. Angin berputar kencang, daun-daun berdesir, tapi suara doa tetap terdengar jelas. Lalu, terdengar suara lengkingan logam. Aku membuka mata. Keris di tangan kepala desa bergetar hebat, lalu dengan cahaya redup, patah menjadi 2. Suara lolongan angin yang keras memecah kesunyian. Cahaya-cahaya kehijauan dari para sosok putih itu mulai meredup, satu persatu, seperti lilin yang dipadamkan. Tapi bukan menjadi gelap. Mereka berubah menjadi cahaya keemasan yang hangat, naik perlahan ke atas, menghilang di antara pepohonan menuju langit. Rasanya seperti sebuah ikatan yang sangat besar dan berat terlepas dari pundak kami semua. Warga desa mulai menangis, tapi kali ini, tangisan kelegaan. Ketika ritual usai, keadaan berubah. Suasana desa terasa lebih ringan, lebih hidup. Burung-burung berkicau di malam hari, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kepala desa mendatangi kami, tangisannya masih berlinang. Ikatan terputus. Mereka pergi. Dan kalian bebas. Kalian bisa pulang. Dengan aman. Pagi berikutnya, kami meninggalkan desa Kerincing dengan perasaan campur aduk, trauma, lelah, tapi juga ada kepuasan aneh bahwa kami telah menyelesaikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar tugas akhir. Mobil kami melaju, dan kali ini, sinyal ponsel muncul kembali tepat di perbatasan desa. Kami tidak membawa data tentang pariwisata, tapi kami membawa sesuatu yang lain, sebuah cerita yang tidak akan pernah bisa kami laporkan di kampus, dan sebuah memori yang mengubah cara kami memandang kehidupan, kematian, dan makna kebebasan sejati.
Teman-teman pencari misteri, begitulah kisahku. Kami berdelapan akhirnya selamat dan berhasil menyelesaikan kuliah. Tapi sampai hari ini, kami jarang berkumpul. Kenangan itu terlalu intens untuk dihadirkan kembali. Desa Kerincing, ketika kami coba cari di peta digital, masih ada, tapi terlihat seperti desa biasa. Kami tidak pernah kembali. Pesan moral dari kisah mengerikan ini bukanlah tentang takut pada hal-hal gaib, tapi tentang rasa hormat. Hormat pada budaya lokal yang kita tidak sepenuhnya pahami. Hormat pada larangan yang mungkin memiliki alasan yang jauh lebih dalam daripada sekadar tahayul. Dan yang paling penting, hormat pada kehidupan itu sendiri. Terkadang, keinginan kita untuk mencapai tujuan, seperti nilai bagus, bisa membuat kita mengabaikan tanda-tanda bahaya, menginjak-injak batasan yang seharusnya dijaga. Kami masuk sebagai peneliti yang merasa lebih pintar, lebih modern. Kami keluar sebagai manusia yang menyadari bahwa ada banyak lapisan realitas yang tidak akan pernah bisa sepenuhnya dijelaskan oleh buku teks. Jadi, berhati-hatilah dengan setiap langkah petualangan kalian. Dengarkan kata hati, dan hormati setiap tempat yang kalian kunjungi. Karena kadang, misteri terbesar bukanlah tentang menemukan hantu, tapi tentang menyelamatkan jiwa kita sendiri. Sebelum video ini berakhir, sekali lagi, jika kalian tersentuh, terhibur, atau bahkan merinding dengan kisah ini, bantu channel ini dengan like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi. Cerita seperti ini butuh perjuangan untuk diungkap, dan dukungan kalian adalah semangat kami. Dan jangan lupa, tuliskan kota asal kalian di kolom komentar di bawah. Aku penasaran, dari kota mana saja kalian, para pejuang misteri, menyaksikan kisah kami. Sampaikan juga, apa kalian pernah mengalami kejadian mistis di daerah asal kalian? Sampai jumpa di petualangan misteri berikutnya. Jagalah dirimu, dan hormati malam.